If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. What's up seluruh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Ramadan, masih di channel RPF Pekalongan. Oke seluruh, kali ini saya akan membahas tentang manfaat mandi hujan untuk lovebird ya seluruh. Jadi sebelum saya bahas lebih jauh seluruh, saya ingatkan lagi untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Oke seluruh, jangan lupa nyalakan loncengnya. Tidak dipungkiri lagi seluruh, manfaat mandi air hujan telah dirasakan banyak manfaatnya seluruh, buat manusia ataupun buat burung gitu ya seluruh. Nggak cuma burung lovebird seluruh, burung kecuan yang lain kadang juga ada yang dimandikan seluruh, dan manfaatnya lumayan banyak ya seluruh. Untuk manfaat buat manusia sendiri, banyak penelitian yang meneliti tentang manfaat mandi air hujan ya seluruh. Oke seluruh, dalam Al-Quran sendiri telah banyak membahas tentang manfaat air hujan ya seluruh. Contoh dalam surat Al-Qaf ayat 9 itu, kami turunkan air dari langit yang banyak berkah atau banyak manfaatnya. Dan dalam surat Asy-Syura ayat 28 Allah juga menyebut air hujan sebagai rahmat seluruh. Jadi manfaatnya sangat banyak ya seluruh, buat manusia ataupun buat binatang gitu ya seluruh, apalagi buat tumbuh-tumbuhan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang manfaat air hujan untuk lovebird ya seluruh. Sebelum saya bahas apa saja manfaat mandi hujan, hal ini wajib kita perhatikan seluruh. Yang pertama itu, burung harus dalam keadaan fit seluruh, tidak boleh sakit. Kalau burung sakit kita hujan-hujankan ya mungkin tambah parah, tambah memperburuk keadaannya ya seluruh. Yang kedua, minimal umur 2,5 bulan. Jadi jangan mentang-mentang manfaatnya banyak, umur 1 bulan masih spet kita hujan-hujankan, itu ya sangat buruk sekali ya seluruh akibatnya. Jadi minimal 2,5 bulan ke atas. Bagusnya sih 3 bulan seluruh, 3 bulan ke atas minimal itu kalau kita mau memandikan lovebird dihujan-hujankan gitu ya seluruh. Yang ketiga, tidak dalam rangkaian waktu settingan lomba. Maksudnya di sini jika lovebird itu dalam keadaan settingan hari H-2 gitu ya, kita lanjutkan settingan itu. Jangan gara-gara hujan settingan kita batalkan, kita hujankan, enggak, malah antar karakternya atau yang kesehariannya memang kita setting seperti itu, atau setting hari H-1 seperti itu, gara-gara dimandikan nanti berubah seluruh. Saya nggak ingin konten ini disalah artikan ya seluruh, disalah pahamkan. Kita harus pahami pembahasan ini sampai selesai, jangan di skip ya seluruh, biar nggak salah paham. Soalnya banyak yang salah paham gara-gara kita skip. Jadi kita putar sampai akhir. Yang keempat, kita juga harus perhatikan jika hujan badai, anginnya besar, banyak geledek, kita jangan mandikan air hujan, karena malah akan membuat lovebird ketakutan dan tambah stres gitu seluruh. Jadi keempat itu harus kita perhatikan sebelum kita memandikan air hujan seluruh. Baiklah, sekarang kita bahas tata cara untuk memandikan lovebird ketika hujan turun seluruh. Jadi saat pertama hujan turun, kita jangan langsung memandikannya seluruh, kita tunggu 10 menit. Tunggu dulu hujan turun, kita tunggu 10 menit, biarkan hujan itu turun, kita tunggu 10 menit baru kita hujan-hujankan lovebird tersebut. Karena apa? Pada saat awal hujan turun, kotoran-kotoran yang di udara itu masih terbawa saat hujan turun itu seluruh. Jadi kan mungkin banyak kotoran-kotoran di udara ya seluruh, atau partikel-partikel kurang baik juga saat hujan turun, dia ikut terbawa tetesannya itu. Jadi biasanya kita tunggu dulu 10 menit seluruh, biar netral dulu, bener-bener air dari langit bersih kayak gitu ya seluruh. Dan waktu penghujanan si lovebird maksimal 20 menit, tapi tergantung intensitas derasnya hujan juga ya seluruh. Jadi jika hujannya deras banget, kita cukup hujankan 10 menit saja. Tapi jika hujannya sedang, ya kita hujankan 15 menit sampai 20 menit seluruh. Dan juga kita perhatikan, sehabis selesai kita hujankan lovebird, kita langsung semprot, kita langsung bilas pakai air pump, pakai air bersih lah intinya seluruh, baru kita angin-anginkan di atas seluruh itu. Dan juga
kita perhatikan waktu yang baik untuk menghujankan lovebird itu ketika turun hujan di pagi hari seluruh itu bagus. Itu benar-benar polusi udara itu masih sedikit ya. Kalau udah mulai siangan kan terutama di kota-kota besar banyak polusi udara, polusi hasil motor, pabrik gitu ya seluruh. Jadi waktu yang baik itu di pagi hari. Tapi misalkan siang pun sih enggak masalah, kita tunggu dulu 15 menit 10 menit biar hujan turun dulu baru kita mandikan seluruh itu. Sekarang kita bahas manfaat mandi air hujan untuk lovebird seluruh. Jadi manfaat yang pertama itu untuk penghilang stres atau ya mengurangi tingkat stres pada lovebird tersebut seluruh. Kenapa mengurangi tingkat stres? Karena suara gemercik air hujan, suara turunnya air hujan itu sama saja suara air keran seluruh. Yang biasanya kalau lovebird kita dengarkan suara air keran, dia lebih relaksasi. Jadi pada hujan, suara rintik-rintik hujan itu bisa menghilangkan stres, karena ada penelitian buat manusia itu seluruh. Buat manusia suara relaksasi rintikan air hujan atau derasnya air hujan juga bisa menghilangkan stres seluruh. Pada lovebird juga saya rasakan seperti itu. Biasanya habis dihujan-hujankan, dia lovebird tuh biasanya lebih gacor gitu ya seluruh. Aroma tanah yang kering kena air hujan itu aromanya juga untuk relaksasi juga seluruh. Oke, manfaat yang kedua menurunkan berat badan. Maksudnya menurunkan berat badan di sini membakar kalori ya seluruh, membakar lemak pada lovebird juga. Karena saya rasakan manfaatnya, kalau lovebird sering kita hujan-hujankan atau sering kita mandikan malam, itu lovebird yang berlemak itu lemaknya hilang seluruh. Jadi lovebird normal lagi posisinya itu, burung itu ya normal, nggak ada berlemak atau duburnya berlemak itu pada hilang. Jadi manfaatnya juga salah satunya membakar kalori. Dan saya sempat penasaran juga, lovebird saya kok pada yang saya mandikan malam atau saya hujan-hujankan, sering hujankan itu lemaknya pada hilang. Dan saya coba searching, saya cari-cari informasi, itu ternyata pada tahun 2013 di Jepang telah melakukan penelitian bahwa mandi air hujan bisa menurunkan berat badan. Itu buat manusia seluruh. Pada di Jepang itu penelitiannya untuk manusia, dan saya merasakan di lovebird saya sendiri. Saya rutin mandikan malam atau saya hujan-hujankan, lovebird yang lemah itu lemaknya pada hilang sendiri seluruh. Semacam ya kayak dijemur, rajin dijemur itu sama. Jika dimandikan malam atau hujan-hujankan juga sama aja menghilangkan lemak. Dan saya baca artikel itu di Jepang melakukan penelitian, itu zat yang terkandung dalam air hujan bisa membuat tubuh bekerja lebih keras untuk membakar kalori seluruh. Manfaat yang ketiga, menstabilkan birahi dan emosi seluruh. Nggak dipungkiri lagi, mandi air hujan atau mandi malam atau rajin mandi itu juga menurunkan birahi dan emosi pada lovebird ya seluruh. Biasanya lovebird yang emosinya tinggi atau birahinya tinggi, setelah kita lakukan terapi mandi air hujan, jadi dia emosinya menurun seluruh. Jadi dia lebih anteng, dia tenang di tangringan, dia gacor. Jadi di situ manfaat air hujan juga menurunkan atau menstabilkan emosi dan birahi lovebird seluruh. Dan manfaat yang keempat itu menggacorkan lovebird seluruh. Ya mungkin dari poin relaksasi tadi, dari poin menstabilkan birahi, lovebird otomatis jadi gacor ya seluruh. Jadi dari gacor itu bisa merangsang durasi lebih maksimal. Dan biasanya kan lovebird habis kita hujankan, setelah titis nyisir-nyisir, setelah kering, burung lebih aktif, dia ngekek-ngekek aktif, walaupun pendek-pendek dia rajin. Dan dari gacornya itu bisa memaksimalkan durasi, melatih durasi lebih panjang lagi. Jadi manfaat yang keempat ini juga menggacorkan dan menambah durasi atau memaksimalkan durasi lagi seluruh untuk lovebird tersebut. Jadi seperti itu seluruh manfaat mandi air hujan untuk lovebird menurut
pengalaman saya seluruh, menurut yang saya perhatikan, menurut yang saya amati di lobet-lobet saya sendiri seluruh. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan atau yang kurang jelas, bisa di kolom komentar atau bisa kunjungi Facebook saya seluruh. Ini Facebook saya dan Instagram saya seluruh di sini. Dan saya ingatkan lagi seluruh, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Dan semoga video ini bermanfaat buat panjenengan semua dan buat saya. Oke seluruh, salam kicomania, saya Edi Ramadan. Wassalamualaikum.